Perkenalkan, nama saya Marcelina Bulu dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, yaitu microteaching, yang membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Ekskresi pada manusia itu adalah proses pengeluaran zat sisa. Oke, benar. Jadi Ibu akan menjelaskan sistem ekskresi itu. Sistem ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Sistem ekskresi itu dibagi dalam beberapa bagian atau beberapa organ. Ada yang tahu organ sistem ekskresi? Tahu? Silakan. Apa-apa saja? Pertama ginjal, yang kedua paru-paru, Ya. yang ketiga hati, dan yang keempat kulit. Oke, benar. Jadi organ ekskresi pada manusia itu ada 4, yaitu ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Ginjal itu merupakan berwarna merah dan terdapat sepasang. Organ ginjal berbentuk seperti biji kacang merah dan ukuran panjangnya itu sekitar 10 cm. Ginjal terletak di rongga perut. Ginjal juga terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama itu kapsul, korteks, medula, dan rongga ginjal. Kapsul merupakan selaput tipis yang menyelubungi ginjal. Sedangkan korteks merupakan lapisan bagian luar pada ginjal. Di bagian korteks itu terdapat jutaan badan Malpighi dan tubulus atau saluran. Sedangkan yang ketiga itu medula atau sumsum ginjal. Medula merupakan lapisan dalam ginjal. Sedangkan rongga ginjal merupakan tempat penampungan urin yang kemudian mengalirnya ke ureter. Jadi rongga ginjal ini sebagai tempat bermuaranya tubulus. Terus yang kedua itu tentang hati. Hati merupakan alat ekskresi karena menghasilkan empedu. Hati menghasilkan empedu. Hati juga termasuk organ yang paling besar di dalam tubuh kita. Ada yang tahu berat hati itu berapa kilogram? Tidak tahu, Bu. Oke, baik. Jadi berat hati itu kurang lebih 1,5 kilogram dan berwarna coklat. Dan hati juga terletak di dalam rongga perut bagian atas sebelah kanan dan diafragma. Ada yang tahu gangguan pada hati atau penyakit pada hati? Tidak tahu. Oke, baik. Gangguan pada hati itu ada 2. Yang pertama itu hepatitis. Sedangkan yang kedua sirosis. Jadi hepatitis itu penyakit yang disebabkan oleh virus alkohol, narkoba, atau obat-obatan. Gejala hepatitis yaitu nafsu makannya hilang, kelelahan, demam, pegal seluruh tubuh, bahkan mual dan muntah, dan juga nyeri pada perut. Jika hepatitis sudah parah, urinnya itu berwarna gelap, sedangkan fesesnya berwarna pucat, kulit seperti mata menguning. Oke, paham ya? Paham, Bu. Jadi baik, yang kedua itu gangguan pada hati yaitu sirosis. Sirosis ini penyakit hati yang kronis. Penyakit hati yang kronis
dan menyebabkan gulatan pada hati sehingga menjadi tidak berfungsi. Sirosis dapat menimbulkan komplikasi serta mengumpulkan cairan dalam perut, pendarahan yang tidak normal, dan meningkatnya tekanan pembuluh darah yang menuju ke hati. Kulit merupakan salah satu alat ekskresi. Contoh itu kulit yang sering terjadi di kehidupan nyata itu apa? Kulit manusia kan? Kulit manusia. Yes. Jadi organ ekskresi pada manusia yang ketiga itu ya kulit. Kulit itu merupakan salah satu organ ekskresi. Melalui pori-pori kulit, tubuh mengeluarkan keringat, air, dan garam-garam mineral. Struktur kulit itu dibagi dalam dua bagian. Yang pertama itu epidermis. Yang kedua itu dermis. Dermis atau lapisan kulit jangan. Jadi epidermis itu merupakan lapisan kulit terluar yang sangat tipis. Lapisan ini terdiri dari sel-sel mati yang sudah mengelupas dari dalam kulit. Lapisan ini tidak mengandung pembuluh darah. Struktur kulit yang pertama itu yaitu epidermis atau lapisan kulit aring. Lapisan epidermis merupakan lapisan kulit terluar yang sangat tipis. Bagian lapisan ini juga dibagi dalam dua lapisan. Ada yang tahu? Oke, baik. Jadi lapisan epidermis ini juga dibagi dalam dua lapisan. Yang pertama lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Jadi lapisan tanduk itu merupakan lapisan yang paling luar pada epidermis. Lapisan ini tersusun dari sel-sel mati yang sudah mengelupas. Lapisan tanduk ini tidak mengandung pembuluh darah dan saraf sehingga tidak mengelupas, tidak mengeluarkan darah sehingga tidak terasa sakit. Sedangkan lapisan epidermis yang kedua itu adalah lapisan Malpighi. Lapisan Malpighi ini terletak di bawah lapisan tanduk dan tersusun di sel-sel hidup. Lapisan ini juga mendapat makanan dari pembuluh kapiler yang ada di bawahnya. Pada lapisan ini juga terdapat pigmen kulit. Ada yang tahu pigmen kulit berfungsi untuk apa? Nggak tahu, Bu. Oke. Jadi pigmen kulit itu berfungsi memberi warna pada kulit dan melindungi kulit dari sinar matahari. Yang kedua, struktur kulit yang kedua itu dermis atau lapisan kulit jangat. Lapisan dermis lebih tebal dibandingkan lapisan di atasnya. Pada lapisan dermis ini terdapat atau dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, pembuluh kapiler berfungsi mengangkut O2 dan nutrisi ke jaringan yang ada dalam dermis. Yang kedua juga, kelenjar keringat menghasilkan keringat dan dikeluarkan oleh pori-pori dari kulit. Terus yang ketiga itu kantong rambut yang memiliki akar dan batang rambut. Oke.
Berikutnya itu gangguan pada kulit. Ada yang tahu gangguan pada kulit? Oke, baik. Kulit itu mengalami gangguan ataupun penyakit. Penyakit atau gangguan pada kulit itu dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, maupun virus. Kelainan-kelainan pada kulit itu atau gangguan pada kulit pertama itu jerawat. Jerawat merupakan gangguan kronis pada kelenjar minyak yang biasanya dialami oleh anak remaja. Yang kedua itu skabies atau kudis, merupakan penyakit kulit karena infeksi tungau. Yang ketiga itu pemphigus kunyitania, merupakan penyakit kulit dengan gejala timbul rasa gatal yang dipicu oleh iritasi saraf sensorik. Yang keempat itu eksim. Eksim merupakan penyakit kulit karena infeksi atau iritasi suatu bahan dari luar yang termakan atau menyentuh kulit atau yang sering kita sebut dengan alergi. Sedangkan organ ekskresi pada manusia yang keempat itu adalah paru-paru. Pada paru-paru ini juga sedikit tidak membahas pernapasan. Pada proses pernapasan, paru-paru akan menghasilkan zat sisa berupa karbon oksida dan uap air yang keluar melalui lubang hidung. Paru-paru juga merupakan salah satu organ atau alat ekskresi. Fungsi paru-paru ada tahu? Tahu. Oke, baik. Jadi pada paru-paru ini proses pernapasannya akan dihasilkan oleh karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida diangkut oleh sel darah merah dari sel tubuh ke paru-paru. Sel darah merah melepaskan CO2 dari paru-paru sembari mengikat O2. Jadi, di paru-paru itu terjadi pertukaran antara gas CO2 dan O2. Melalui paru-paru ini, CO2 dikeluarkan. Itulah peran paru-paru sebagai organ ekskresi pada manusia. Terus yang kedua itu gangguan pada paru-paru. Salah satu gangguan pada paru-paru itu apa? Oke. Jadi gangguan pada paru-paru yang pertama itu asma atau dengan kata lain itu sesak nafas. Ya, sesak nafas itu kelainan yang disebabkan oleh penyumbatan saluran pernapasan. Yang diantara itu disebabkan oleh alergi terhadap rambut, bulu, debu atau tekanan psikologisnya. Sedangkan gangguan pada paru-paru kedua itu kanker paru-paru, yaitu gangguan paru-paru yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Penyebab lain adalah menghirup debu, kromium, produk petroleum, dan radiasi. Kelainan ini mempengaruhi pertukaran gas di paru-paru. Sedangkan gangguan pada paru-paru ketiga itulah emfisema atau dengan pembengkakan paru-paru. Pembengkakan paru-paru karena pembuluh darah di paru-paru terisi dengan udara. Baik, ada yang mau ditanyakan pelajaran kita hari ini? Ada, Bu. Silakan. Mau tanya tentang apa? Tadi kan Ibu jelaskan tentang feses ya, Bu. Kurang mengerti tentang arti dari feses, Bu. Oke, jadi baik. Feses itu dengan kata lain anus atau membuang kotoran atau pengeluarannya saat-saat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh itu dikeluarkan melalui feses atau anus. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi baik, pelajaran kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan ya. Ya, Bu. Saya pakai asal belum mengakhiri pelajaran kita, mari kita menutup dengan doa lagi. Oke.
Baik, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi baik, pelajaran kita sampai di sini hari ini ya. Ya, Sampai Bu. bertemu di minggu depan lagi. Ya. Selamat siang. Selamat siang, Bu.